Jadi itu prinsip kerjanya, kan itu sampah ditumpuk. Sama di ampas sagu tadi, sampah ditumpuk terus, membunuh sampai tinggi, itu dibawa, yang paling bawah itu tidak dapat udara. Kan tertekan terus. Iya. Nah, tertekan terus, dia tidak dapat udara, tiba saatnya dia tercapai kesetimbangan untuk mencapai gas metan, dia keluar. Nah, itulah yang contohnya kemarin yang di Antang, yang kita kira ada kebakaran, padahal gas dari dalam tanah yang keluar terbakar. Jadi gas metan yang terbentuk, biogas yang terbentuk dari dalam tanah akibat tekanan sampah terus dari atas, itu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, saya mengundang kakanda saya, Ayunda saya, guru saya, Nurul Rahmah Hamado, di dalam acara didaktif yang ke-31. Jadi, beliau ini adalah dosen di UNCP, pernah menjadi dekan dan sekarang menjadi mahasiswi S3 Ilmu Lingkungan Undip. Saya pikir tidak salah kalau kita mengundang beliau untuk membicarakan ampas sagu sebagai energi alternatif atau biogas. Ini pertanyaan yang mungkin akan sama dengan teman-teman yang lain. Mengapa ampas sagu yang kita pilih? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang mungkin akan menjadi pertanyaan kami yang di luar dari orang sains, yang dimaksud biogas atau energi alternatif itu apa gitu. Silakan Deng, bercerita Ki, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh, saya panggil apa nih, Di? Ananda kah atau Dinda kah atau Dai atau apa nih? Andiko. Iya, siap. Jadi terima kasih sekali ini atas kesempatan yang diberikan oleh Andi Karman. Jadi beliau ini host yang sangat andal. Selama ini saya mengikuti sampai didaktif ke-30 ini. Super sekali. 31 nih kita. Sampai saat ini saya nonton sampai 30, jadi yang ke-31 ini, Di. Oh iya. Betul. Okay. Silakan, Deng. Jadi sebelumnya barangkali saya menyampaikan bahwa judul yang saya berikan kepada adikku Andi Karman ini itu sebenarnya adalah judul penelitian saya. Kebetulan sudah dijelaskan tadi, saya adalah salah satu mahasiswi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Ini harusnya sudah selesai barangkali ya, tapi ya mungkin sangkatan juga kali. Iya, tua nih orang ini, tua nih. Judulnya itu ampas sagu sebagai energi alternatif atau biogas. Menilik judul ini, itu sebenarnya ada 3. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan bahwa dia sebagai biogas, yang ketiga itu, yang pertama adalah ampas sagu itu sendiri. Yang kedua, energi alternatif. Yang ketiga adalah biogas. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ampas sagu, saya kira apalagi kita ini sama-sama mencari rezeki di Kota Palopo, ampas sagu itu sudah bukan barang yang asing, tapi mungkin yang kita makan di sagunya. Iya. Nah, jadi kenapa saya mengambil judul ini? Sebenarnya latar belakangnya sederhana. Jadi
kebetulan sebelum saya masuk di jurusan ilmu lingkungan, saya sangat tertarik dan sangat mengagumi almarhum ayahanda Hamado Tantu. Beliau adalah ahli lingkungan. Kebetulan beliau adalah staf khusus dari kantor gubernur di bidang AMDAL, itu khusus masalah sosial. Jadi lingkungan itu dari sisi sosialnya. Jadi mengikuti perkembangan beliau, mengantar beliau kemana-mana, itu tergerak hati saya. Jadi kata teman saya, kita ini bukan ahli lingkungan, tapi kita adalah pemerhati lingkungan. Oh gitu dia. Iya. Jadi kenapa saya ambil Ampasagu? Karena salah satu kearifan lokal atau makanan tanaman khas di Luwu adalah sagu. Saya kira makanan favoritnya Pak Hendi Karman itu adalah kapurung. Kapurung. Untuk mendapatkan kapurung itu, kita harus mendapatkan dulu pati sagu, yang namanya pati sagu. Pati sagu itu biasa disebut orang tepung. Jadi tepung. Untuk bisa mendapatkan tepung sagu, kita harus memproses dulu pohon sagu. Jadi mungkin yang selama ini orang berpikir hanya dimakan patinya, tidak menyangka bahwa sebenarnya pati sagu itu dari pohon, batang pohon sagu. Batang pohon sagu itu yang sudah tua dipotong sekitar 22 meter, itu kemudian dikupas kulit luarnya, kemudian dipotong-potong batangnya dan diparut. Jadi sistem bahasa sederhananya itu diparut. Oh, diparut gini. Iya. Jadi diparut, kemudian yang kita makan sebenarnya dikatakan pati sagu itu sebenarnya adalah hasil saringan. Jadi batang sagu tadi yang sudah diparut itu kemudian kita saring, kita filtrasi, disaring hasil saringannya itu. Jadi hasil proses penyaringannya itu ada dua. Ada limbahnya, ada air limbah, air cucian namanya. Jadi kan kalau anggaplah kita Andi Karman, kita peras santan, contoh sederhana. Nah, kalau kita peras santan, ada airnya, ada ampasnya. Ada ampasnya, betul. Ya, nah tapi yang di airnya itu kita dapat ikut putih-putihnya. Nah, itu kalau di sagu dibilang pati sagu. Jadi patinya itu terlarut di air. Nah, yang dibuang gitu ya? hasil saringan itu yang dibuang itu ampasnya tadi. Ampasnya yang dibuang. Oh ya, sip. Nah, jadi hasil saringannya itu diendapkan. Jadi kan kalau kita air kelapa itu kita menyaring kelapa itu kan langsung dipakai airnya. Iya. Nah, kalau ampas sagu, kalau tepung sagu diendapkan dulu sampai 3-4 hari sampai turun itu dia punya tepung. Itu proses. Jadi ini proses kita memperoleh pati sagu. Nah, setelah itu, setelah mengendap turun, airnya dibuang. Airnya dibuang ke sungai kembali. Nah, jadi sudah dua. Tadi satu ampas sagu, yang satu air limbah. Iya, betul. Nah, itu adalah hasil buangan daripada pati sagu. Padahal yang kita makan itu tadi endapan. Itulah yang disebut tepung sagu. Nah, tepung sagu. Jadi yang secara lingkungan itu yang terbuang ada dua, ampas sagu dan air limbah. Nah, yang sebelum saya sekolah, sebenarnya saya sudah tertarik di sagu ini. Maka sebelumnya itu ada penelitian saya tentang air limbah sagu. Air limbah sagu itu ternyata kadar, kalau bilang orang eksakta, orang sains itu kadar jumlah zat terlarutnya, jumlah bahan kimia terlarut dalam air itu cukup besar. Nah itu kalau kita buang ke lingkungan itu bisa menyebabkan pencemaran. Nah, ampas sagunya. Saya potong dulu, Deng. Kira-kira dampak yang paling parah ketika limbah itu dihadirkan, kira-kira yang bentuk bagaimana dia itu, Deng? Ya. Limbahnya. Jadi, air limbah dulu ya, air limbah. Iya, air limbah dulu kita bahas.
iya, air limbah itu kalau kita buang kan air itu turun, meresap turun ke tanah. Iya, itu kalau kita tidak olah terlebih dahulu, itu bisa mencemari air tanah. Kalau masyarakat di sekitar situ punya sumur, air minumnya berasal dari air tanah atau air sumur, maka itu bisa mempengaruhi komposisi air minum tersebut, air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oh, iya, paham. Satu. Dapat. Yang kedua, kalau itu dialirkan tanpa diolah dan masuk ke persawahan, itu bisa menyebabkan komposisi tanah untuk persawahan atau tanaman itu rusak. Karena tidak diolah terlebih dahulu. Itu baru airnya. Nah, Iya, air limbah ya? Iya. Nah, limbah yang berikutnya itu tadi ampas sagu. Nah, ampas sagu selama ini dari hasil survei saya ke masyarakat, ampas sagu itu sampai saat ini baru digunakan sebagai pakan ternak. Oh iya, sempat saya baca juga, Deng. Termasuk makanannya sapi ya, termasuk juga ternyata katanya. Tapi paling sekitaran itu. Ya, itu ampas sapi, kambing, ayam. Oh iya. Bebek. Jadi pokoknya makanan ternak. Nah, tapi kita pernah ke Andi Karman pernah pergi ke pengolahan sagu. Pernah lihat? Tidak pernah, Deng. Nah, Tidak. di lokasi itu ampas sagu itu menggunung tinggi. Ini ampasnya. Jadi itu bisa sampai Di daerah mana itu, Deng? Kebetulan saya penelitiannya itu di daerah Teluanua, di Kota Palopo, Iya, di Kota Palopo. Jadi di Kota Palopo itu sebenarnya ada beberapa daerah pengolahan sagu. Cuman saat ini habis beberapa tanah yang punya batang pohon sagu itu sudah dijadikan perumahan. Saya pernah menjajaki di daerah di belakangnya Islamic Center. Itu saya terakhir ke sana itu sudah hampir rata dengan tanah, sudah tidak banyak lagi pohon sagu di sana. Nah, yang saya datangi ini itu di Kelurahan Jaya, ya di Kecamatan Teluanua itu tadi di daerah situ. Di situ memang modelnya adalah pabrik pengolahan tradisional. Modelnya di situ masyarakat pekerja petani sagu itu membeli batang-batang sagu dari masyarakat yang punya pohon sagu. Jadi dia beli, kemudian dia bawa ke lokasi tersebut, disitulah dia olah. Jadi sistemnya ampasnya dibuang di situ? Iya, jadi ampasnya ditumpuk di situ, airnya dibuang di situ. Nah itu ampasnya bisa sampai kurang lebih 5 sampai 5 meter tingginya, kurang lebih. Itu sudah paling rendah. Itu sudah sangat tinggi. Nah itu kalau waktu saya survei, saya tanya ini diapakan? Mereka jawab, kalau tidak ada yang ambil, ini dibuang ke sungai. Jadi mereka semprot pakai air, dialirkan lagi ke sungai. Nah, ini kan bisa menjadi endapan baru, sungai menjadi tidak mengalir, sumber mata air hilang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan efek yang paling buruk adalah bau yang dihasilkan dari ampas sagu itu kalau tinggal dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu sudah saya buktikan waktu saya survei. Masyarakat sekitarnya itu sudah mengeluh kalau musim hujan, kalau tidak ada hujan, bau sekali. Nah, kalau ada hujan, itu kan ikut mengalir dengan air. Iya. Nah, betul, mengalir dia. Ini jadi permasalahan juga bagi warga sekitar, bagi masyarakat sekitar pengolahan sagu. Nah, itu. Jadi atas dasar itulah saya mencoba melihat ini ampas sagu enaknya dibikin apa gitu. Mungkin saya ini Andi Karman ini orang bilang mungkin sukanya main kotor, sukanya di limbah-limbah gitu. Jadi kenapa saya suka yang limbah-limbah? Karena limbah itu sesuatu yang dibuang tidak bermanfaat bagi orang, tapi kalau kita tidak hati-hati itu bisa merusak. Jadi
perlu pengolahan tersendiri bagaimana limbah itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, hasil kajian literatur saya lanjut, ternyata ampas sagu itu selain sebagai pakan ternak, itu sudah ada beberapa penelitian digunakan sebagai sumber bioetanol. Nah, itu tadi masuk di energi alternatif. Apa? Oh, bioetanol ya? Iya. Jadi etanol yang bersumber dari biomasa atau bahan yang mengandung bahan organik. Nah, itu. Orang sudah pakai juga di ini penelitian-penelitian di luar, itu orang sudah bisa bikin partisi, jadi diolah sedemikian rupa dibentuk seperti dinding kalsiboard, tapi bahannya dari ampas sagu. Apa itu kalsiboard? Kalsiboard itu kayak itu ya, dindingnya di belakang rumah yang biasa, yang modern sekarang, yang kayak triplex modelnya. Betul. Ya. Paham saya. Tapi kedap air. Kalau kena air itu tidak langsung. Ya, gitu. Ya, meresaki dengan sendirinya, Din. Sudah itu. Nah, itu. Jadi memang beberapa penelitian sudah mengarah ke situ. Tetapi saya mencoba melirik ini biogas. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu kenapa orang tidak mencoba, tidak banyak penelitian, tidak ada penelitian tentang biogas dari ampas sagu. Mungkin karena ada bahan-bahan di dalam yang agak sulit untuk diolah menjadi ampas sagu, dari biogas. Karena lebih banyak penelitian tentang bioetanol. Itu kita berbicara tentang ampas sagu. Berikutnya kita berbicara tentang energi alternatif. Energi alternatif itu namanya juga alternatif ya, pilihan. Pilihan, Jadi energi alternatif itu, kenapa istilah itu ada? Itu untuk mengganti istilah energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan itu energi yang tidak bisa diambil kembali, tidak bisa diperoleh kembali dalam waktu yang singkat. Jadi semua energi yang kita pakai sekarang ini itu yang berasal dari batu bara. Jadi berasal dari fosil, bahan bakar dari dalam perut bumi. Itu kan butuh waktu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun untuk bisa dieksploitasi, untuk bisa diambil oleh Pertamina menjadi bahan bakar. Nah, itu namanya energi tidak terbarukan. Nah, jadi energi alternatifnya adalah energi terbarukan. Nah, energi alternatif. Jadi macam-macam tong itu energi alternatif. Mungkin bisa digambarkan kayak yang bagaimana selain misalnya contoh ampas sagu yang kita mau rencanakan ini. Apanya itu? Maksud saya kan kita energi alternatif konsepnya adalah sagu dan ampas sagu. Selain ampas sagu, kira-kira yang kita maksud yang energi alternatif yang terbarukan itu apa saja gitu ya? Oh iya. Jadi sebelum saya lanjut, jadi itu energi terbarukan itu sumbernya dari bahan-bahan. Kalau energi terbarukan ada beberapa macam, dulu saya jelaskan dulu supaya clear tentang betul. Jadi energi terbarukan itu ada yang contohnya tenaga surya. Nah, ada contohnya tenaga angin seperti itu di Jeneponto, di Sidrap. Nah, itu pakai angin. Ada namanya air, namanya mikrohidro. Nah, terus ada juga sumbernya dari biomasa. Nah, inilah biomasa, salah satunya adalah ampas sagu. Begitu. Jadi kenapa dia dikatakan biomasa? Karena dia massa padatan tapi bersumber dari bahan organik. Bahan organik itu kan pohon. Nah, itu pohon, manusia, hewan. Manusia, betul organik. Iya. Nah, bahan organik selain ampas sagu yang dulu orang gunakan itu adalah kotoran hewan. Kotoran sapi, kotoran ayam, itu kan bahan organik juga. Kalau dari manusia, ya kotorannya manusia.
Itu bisa digunakan. Nah, atau Kotoran limbah, manusia iya bisa. Nah, dijadikan itulah, biogas itu. iya, itulah hebatnya. Nah, nah, ya Iya, itu iya, iya, jadi iya. limbah pertanian boleh. Limbah pertanian ya seperti tongkol jagung, apa namanya, limbah tahu, limbah-limbah Nah, tahu ya. itu semua limbah kecap, pokoknya apapun, kertas, limbah tebu, yang penting bersumber dari biomasa tadi. Biomasa adalah bahan-bahan organik. Nah, itu bisa. Jadi salah satu persyaratan biomasa adalah mempunyai kandungan bahan organik, karbon, nitrogen, dengan oksigen. Itu Ji. Kalau ada mie itu bisa mie diproses jadi biomasa. Bisa mie diproses jadi biogas. Nah, jadi tadi Iya, iya, energi iya. alternatif kan ada beberapa jenis. Nah, jadi ada tenaga surya, tenaga Tenaga angin, surya, tenaga tenaga air. angin. Nah, salah satunya biomasa. Biomasa salah satunya adalah biogas. Nah, begitu. Nah, biogas itu sendiri itu Lanjut, lanjut, lanjut. adalah gas. Jadi kan ada dua kata. Sebenarnya adalah gas yang bersumber dari Iya, bentuknya gas yang bersumber dari bahan organik. bahan organik, betul. Ya. Nah, jadi Terus? biogas itu gasnya diperoleh dari sistem fermentasi, namanya fermentasi anaerobik. Jadi yang bekerja di biogas itu adalah bakteri. Nah, menjawab tadi keraguannya Andi Karman bahwa kotoran manusia bisa dipakai, bisa. Kan yang bekerja bakteri Ji, bukan di kita. Jadi pun modelnya adalah sistemnya tertutup. Jadi ada bak tertutup, tidak boleh ada udara masuk, maka itu bisa dijadikan menghasilkan biogas. Nah, kalau kotoran manusia tadi kan tinggal dikasih masuk di bak, ditutup rapat, ditunggu sampai berapa hari, kurang lebih 7 hari, keluar gas. Jadi begitu sederhananya. Sistem sederhananya bisa menghasilkan biogas. Jadi fermentasi maksudnya itu didiamkan beberapa hari tanpa bantuan dari luar. Nah, dengan proses anaerobik, anaerobik artinya itu tidak membutuhkan udara. Nah, maka hasilnya adalah gas metan. Nah, gas metan itu dibilang sama dengan anu, Deng, tape. Ya, betul. Proses fermentasi. Tapi tape itu pakai sistem fermentasi. Tapi dia pakai udara ya. Kalau tape pakai udara, jadi bisa dikena udara. Itu namanya fermentasi aerob. Oh, iya. Tadi anaerob. Kalau ini anaerob tidak boleh ada udara masuk. Kalau ada udara, mati bakterinya, tidak bisa bekerja. Oh, iya. Itu perbedaan mendasar antara bioetanol dengan biogas. Tadi yang saya singgung tadi bioetanol yang kita tanya toh. Nah, salah satu contoh bioetanol itu tadi tape. Kalau itu tape kita simpan lama, saru gitu, nyakoki. Betul. Itu alkohol. Paham. Jadi itu dia yang bisa bikin jadi alkohol ada namanya ragi. Bakteri itu. Nah, itu yang dia kasih kerja. Bakterinya bekerja menghasilkan alkohol. Jadi otomatis kita mengonsumsi bakteri nih secara tidak langsung kalau makan tape, begitu maksudnya? Iya. Nah, percaya kita tidak percaya, minum Yakult, bakteri itu kita minum. Masa? Iya, karena bakteri semua yang bekerja itu. Jadi ini bakteri isinya? Ya, betul. Itu namanya bakteri baik, bakteri sehat. Oh iya. Itu yang pernah saya dapat informasinya tentang
ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang tak baik gitu. Iya, iya. Nah, salah satu contoh bakteri yang tidak baik itu yang menyebabkan orang diare. Itu bakteri tidak dibutuhkan dalam tubuh itu. Nah, begini-begini ini kita butuh bakteri sebenarnya. Iya, 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 iya. Karena tidak ada yang mencerna kita punya makanan di dalam tubuh kalau tidak ada bakteri. Jadi kita berbicara ini berkaitan juga, jadi bukan mungkin hanya terbatas ampas sagu sebagai ini. Jadi itu Tommy kelebihannya sapi karena di dalam badannya, di dalam tubuhnya itu ada bakteri anaerobik, ada bakteri. Kenapa itu sapi bisa makan rumput yang kerasnya kayak apa? Nah, karena dalam badannya, dalam tubuhnya ada bakteri anaerobik yang bisa mencerna rumput itu menjadi halus. Oh, iya, 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 iya. Kalau kita tidak bisa makan begitu, karena rusak nanti usus lambung kita semua tidak cocok. Makanya yang Yakult mau kita minum toh, yang begitu-begitu mau. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu tidak jauh dari bakteri. Jadi apapun itu. Jadi kembali ke biogas. Biogas itu sebenarnya bagus sekali. Jadi semua energi terbarukan itu sebenarnya bagus sekali. Cuman ada kelemahannya. Kelemahannya itu investasinya besar. Oh, iya, biayanya. Iya, iya. Nah. Tapi kan menghasilkan biasanya balasannya lebih besar lagi toh? Ya, makanya kalau kita mau sebenarnya kan investasi itu cuma satu kali. Jadi kita hanya satu kali bikin apa namanya bak yang untuk digester namanya. Jadi bak penampungannya itu satu kali kita bikin. Bisa 5 sampai 10 tahun terus diremajakan lagi. Cuman orang menganggap tidak efisiensi kalau biogas itu karena pemurniannya yang susah. Berarti ini sudah cara kerjaan dan di biogas itu tadi ya? Apa? Bagaimana artinya? Saya masih agak kalau yang kita bilang tadi kayak semacam apa ya? Yang angin kemudian matahari, matahari dan sebagainya. Ya, itu kan secara tak langsung sering bisa perhatikan dan cuma ini yang konsep biogas kalau kita mau lakukan prosesnya itu dalam bentuk teknisnya bagaimana kira-kira itu? Jadi kan sebenarnya konsep terpadu, jadi harusnya ada misalnya contoh sederhana peternakan terpadu. Jadi satu peternakan besar kan kotorannya kita ambil. Jadi satu peternakan besar itu kita harus bikinkan untuk tempat pengolahan limbah. Nah, kotorannya nanti itu kita kumpulkan, kita masukkan ke limbah. Kita masukkan ke bak tadi, bak penampungan limbah. Nah, itu jadi sambil ini kan sapi akan terus menerus mengeluarkan kotoran, siklusnya. Iya. Itu kalau kita tidak proses, sama tadi ampas sagu. Begitu, kalau kita tidak proses, itu bisa merusak, bisa bau apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ampas sagu ini, kalau kita mau, pemerintah mau berinisiatif baik itu, maka dia akan membangun tempat pengolahan ampas sagu di dekat pabrik pengolahan. Tadi tempat pengolahan limbah. Nah, sambil berproses terus pabrik itu bekerja sendiri, itu dibawa bekerja sendiri itu nanti di bag. Nah, keluar gasnya bisa dipakai oleh masyarakat setempat. Bisa dipakai untuk memasak. Jadi itu namanya biogas. Jadi bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk penerangan listrik, untuk mengganti balon berapa watt,
kemudian bisa jadi ini proses mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan sagu itu kan pakai solar. Nah, itu bisa biogas ini bisa menggantikan nanti itu solar. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Nah, jadi kan zero waste, nah bilang orang istilah canggihnya, nol limbah. Jadi tidak ada limbah yang dihasilkan karena limbah yang kita pakai itu dipakai juga kembali, diolah keluar jadi gas. Iya. Oh, jadi solar bisa dari situ, Dendi? Diganti, kita bisa ganti. Jadi kan dia bilang bisa pakai bensin, Bu, bisa pakai solar. Tapi kan lebih murah solar, Bu, daripada bensin. Jadi maksudnya sistem mesin yang digunakan itu bisa diganti dengan listrik. Nah, listriknya ini sumbernya dari biogas tadi yang menjalankan mesin. Begitu konsepnya. Kemudian ada lagi keuntungannya. Nah, kalau kita bikin biogas, selain gasnya keluar, ada namanya sludge atau residu. Apa itu? Residu itu jadi kan yang mengendap turun di bawah. Kan gasnya keluar nih. Ini kan tadi kita masih ingat, tadi kan masuk ampas sagu. Ampas sagunya kan tinggal gitu yang padatannya di bawah, gasnya yang keluar. Padatannya itu setelah proses fermentasi tadi itu bisa dipakai sebagai pupuk organik. Iya. Jadi betul-betul nol limbah kalau kita mau. Begitu ceritanya. Dan itu pupuk organiknya sudah juga saya teliti, itu betul-betul pupuk organik kayak nutrisi. Jadi lebih bagus kita pakai residunya itu biogas daripada tadi kasih pakai itu pakan ternak itu. Nah, itu lebih kaya lagi karena sudah terurai. Begitu. Itu konsep sederhananya. Kalau bentuk biogas selain tadi solar, kemudian apa tadi itu bensin dan sebagainya. Iya. Berarti termasuk kalau gas LPG gitu? Bisa. Jadi dia itu bisa 1 meter kubik biogas itu dengan kadar metan bisa 60%, itu bisa setara dengan 1,5 kilogram batu bara atau 5,5 kilogram kayu bakar. Ini 1 meter kubik. Setara dengan 0,45 liter bensin. 0,55 liter solar. 0,6 liter minyak tanah. Bayangkan dia bisa ganti juga minyak tanah. Iya. 0,5 kilogram gas LPG. Berapa, Deng? 0,5? 0,5. Bisa juga Iya. Bisa juga mengganti 2 kWh listrik. Nah, atau energi untuk menyalakan lampu 60 watt. Lampu 60 watt selama 7 hari. Iya. Itu hitung-hitungannya. Cuman ya kembali lagi tadi kelemahannya apa? Gas yang kita pakai, LPG yang kita pakai tadi itu yang kita pakai masak, itu murni. Itu murni dia. Nah, kalau biogas yang keluar dari bak penampungannya tadi itu belum murni. Di situ kendalanya. Jadi gas biogas itu rumus kimianya itu CH4 atau biasa dibilang orang metana, gas metan. Nah, gas metan itu keluar bukan hanya gas metan, jadi dia keluar dengan CO2, karbon dioksida, dengan asam sulfur, banyak campurannya, ada airnya. Nah,
Iya, iya, Ada iya. N2 dan lain sebagainya. Itu kalau mau dipakai di kompor, itu harus murni. Jadi betul-betul CH4 yang kita pakai. Itu. Kalau Kalau prosedur ya, untuk menuju ke sana dan untuk maksudnya memurnikannya bagaimana kira-kira? nah, itu juga tadi yang saya bilang tadi, kenapa orang malas untuk dibanding tenaga surya, tenaga air dengan tenaga angin, karena mahal dan termasuk repot alatnya. Jadi setelah kita dapatkan biogas, harus kita murnikan untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Begitu. Oh, Itu kelemahannya, itu kelemahannya. Itu iya, iya, kelemahannya. iya, iya. Nah, jadi butuh, kalau kita hitung-hitungan orang ekonomi untuk sampai dipakai di masyarakat, istilahnya gas tipe lain. Gas tipe lain itu seperti itu LNG, yang gas LPG yang kita pakai Iya, itu iya, sudah iya, iya, iya. layak. Nah, itu kan bersih, tidak ada campurannya. Bersih. Iya. Begitu. Jadi memang lumayan cukup prosesnya yang cukup panjang, itu yang membuat mungkin pemerintah malas untuk berinvestasi di bidang biogas. Makanya yang lebih menarik sekarang itu biodiesel, bioetanol. Orang lebih, karena prosesnya cepat, tidak membutuhkan pemurnian yang itu. Dan kalau biodiesel itu alatnya sudah ada yang dijual, jadi sudah terbentuk. Jadi itu yang menyebabkan biogas menjadi pilihan terakhir untuk energi alternatif. Tapi kalau menurut saya kan tidak ada salahnya kita mencari sumber-sumber biomasa yang bisa digunakan. Kalaupun payung tidak bisa digunakan sebagai biogas, ya penelitian berikutnya mungkin saya akan arahkan ke biodiesel atau ke bioetanol. Iya. Itu proses pemurniannya bagaimana lagi itu, Deng? Kalau kita berbicara tentang pemurnian gas, itu yang paling susahnya itu biasanya konstruksi alatnya. Jadi kita harus pakai pipanya itu seperti kita lihat yang di Sengkang itu, yang pipa tempat eksplorasi gas bumi. Nah, itu kan tidak boleh sembarang, itu dia punya tabung gas untuk memurnikan. Nah, itu yang proses pemurniannya itu harus ada adsorbennya. Jadi sistemnya itu destilasi, kalau kayak memasak air. Kalau masak air keluar uap, uapnya itu ditangkap baru dimurnikan. Nah, begitu. Itu proses contoh sederhananya. Gitu. Ya, jadi menarik, tapi mungkin tapi kalau biogas itu di Jawa itu sudah bukan barang baru. Di daerah Jawa itu sudah bukan barang baru. Jadi beberapa peternakan besar itu sudah sistem peternakannya itu sudah peternakan terpadu. Jadi mereka sudah peternakannya itu ada tempat pengolahan limbahnya. Jadi kotorannya nanti itu kotoran sapinya, itu kotoran ternaknya, itu dia langsung arahkan masuk ke penampungan limbah. Nah, keluar gasnya ya dia pakai untuk listrik, lebih banyak untuk listrik, untuk penerangan. Karena kalau untuk LPG itu harus murni. Iya. Kalau tidak murni, banyak keraknya kompor tak. Nah, itu yang tidak suka ibu-ibu, kalau banyak keraknya tidak biru nyalapinya. Iya. Betul. Iya, itu jadi tidak bisa memang kalau jadi lebih banyak orang menggunakan untuk penerangan dan mengganti tadi kayak solar, kayak bensin, gitu. Tapi untuk skala masyarakatnya sekitar, jadi bukan untuk luas, belum sampai ke luas. Itu kalau untuk untuk biogas. Itu. Iya. Kalau biogas itu lanjut saja. Kalau biogas skala besarnya di Indonesia itu yang referensi yang saya dapat itu baru 2. Jadi baru di Belitung
itu kapasitasnya 1,2 megawatt. Nah, yang kedua itu di Palu. Oh, Ternyata di Palu, iya kapasitasnya itu 2,85 megawatt. Nah, itu biogas kalau besar di Indonesia. Kalau yang lainnya masih mikro, masih kecil-kecil. Oh, di Palu ya. Iya. Deng, yang saya mau tanyakan, apakah mungkin kita tahu kasus atau kejadian yang ada di apa lagi namanya nih di daerah Antang kemarin? Apakah itu termasuk kalau tidak salah bagian apa tempat penampungan sampah itu? Mungkin bisa kita jelaskan itu, Deng? Apakah itu termasuk yang bagian dari proses? yang Ya, pembentukan silakan, biogas Deng. juga? Iya. 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 Jadi kalau di tempat sampah itu namanya gas landfill, bahasa kerennya. Nah, karena Apa tadi, Deng? gas landfill, land tanah. Land. Jadi jadi gas yang berasal dari tekanan tanah. Jadi itu prinsip kerjanya, kan itu sampah ditumpuk. Sama di Ampasagu tadi, sampah ditumpuk terus menggunung sampai tinggi, itu dibawa, yang paling bawah itu tidak dapat udara. Kan tertekan terus. Iya. Nah, Terus? tertekan terus, dia tidak dapat udara, tiba saatnya dia tercapai kesetimbangan untuk mencapai gas metan, dia keluar. Nah, itulah yang contohnya kemarin yang di Antang, yang kita kira ada kebakaran, padahal gas dari dalam tanah yang keluar terbakar. Jadi gas metan yang terbentuk, biogas yang terbentuk dari dalam tanah akibat tekanan sampah terus dari atas, itu keluar. Walaupun tidak ada pemantiknya itu, Deng. Maksud saya Tidak ada. harus pakai korek misalnya baru ini kan secara tidak langsung menyala, tapi ternyata maksud tadi ini tanpa ada api dia yang membentuk sendiri dan kemudian terjadi kebakaran itu. Terbakar itu. Karena gas metan itu kalau kena udara itu bisa terbakar. Salah satu sifat kimianya gas metan itu mudah terbakar. Iya. Makanya bagus tadi dibikin untuk LPG dan lain sebagainya, untuk bahan bakar karena dia mudah terbakar. Nah, tapi dia sangat mudah, pokoknya mudah hilang. Kemudian jadi kalau dia kena udara, nah itu tadi bereaksi dengan udara, ada itu bisa terbakar kalau tidak ada apa istilahnya, kalau banyak dalam jumlah banyak. Tapi kalau dalam jumlah sedikit itu dia hilang ke udara. Jadi dia akan kembali ke udara, berikatan dengan oksigen dan lain sebagainya. Itu kembali lagi dalam siklus di lingkungan seperti itu. Tapi kalau dia dalam jumlah banyak, itu dia bisa terbakar. Iya. Jadi berarti jantan kemarin begitu kasusnya ya. Ada juga pernah itu disalahkan kemarin ya. Iya, harusnya itu malah di TPA itu harusnya ada pipa yang dialirkan untuk menangkap gas itu sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Betul. Itu bisa jadi gas, bisa jadi solar. Iya, betul. Itu di Jawa Tengah, di sini di Semarang, TPA-nya ada begitunya. Ada tempat pengolahannya biogasnya. Jadi mereka sudah bisa gunakan, walaupun skalanya kecil, tapi kan minimal ada yang dikurangi, minimal dia mengurangi timbulan sampah. Turun itu sampah, turun sampah, kan mengurangi lagi tingginya itu gundukannya sampah, timbulan sampah. Dapat makin juga gas, begitu. Jadi dapat makin juga gas, kurangi juga sampahnya, bisa lagi ditimbun lagi ke atas. Itu siklusnya harusnya. Pernah juga ada itu kisah yang dapat punya. terbakar. Ya? Ada juga itu pernah di televisi yang rumahnya orang bikin komposnya terbakar, ada juga itu di televisi pernah. Nah, itu juga.
itu karena gas metannya. Dia turun, dia tidak sangka gas itu kan namanya juga gas ringan, tidak berbau, tidak berasa. Iya. Terbakar. Dia tidak sangka bahwa itu adalah gas metan. Jadi hati-hati menimbun sampah itu tertutup dalam tempat tertutup karena itu bisa menimbulkan gas metana tadi. Kalau persoalan waktu dan kira-kira berapa dia punya durasi waktu enggak untuk kemudian bisa dijadikan sebagai biogas gitu. Misalnya tadi kita fokus misalnya di Ampasago Dento. Kira-kira untuk menjadi biogas butuh berapa hari gitu? Nah ini nih. Jadi ini sebenarnya penelitian saya berharapnya dari referensi contohnya itu limbah tahu, kemudian tongkol jagung, itu biasa orang waktunya itu hanya sampai 30 hari, banyak udah dapat. Kalau saya kemarin, saya penelitian itu sampai 157 hari. Ada berapa bulan itu? 3 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Bayangkan. Iya, karena 30 kan. Nah itu lagi. Jadi biogas itu tergantung ada namanya kan tadi kembali yang penjelasan awal saya bahwa tergantung bahan organik yang terkandung di dalamnya. Karbon, hidrogen, oksigen. Itu. Iya. Semakin banyak unsur karbonnya di dalam, semakin susah dia terurai, semakin ada namanya pelindungnya. Jadi itu batang sagu keras sekali. Beda dengan tongkol jagung, beda dengan jerami. Itu dibutuhkan waktu yang lama untuk mengurai. Jadi itu bakteri setengah mati kerja untuk bisa urai itu senyawa organik yang ada di dalamnya untuk bisa menghasilkan biogas. Itu hasil. Jadi tergantung, bergantung. Iya, bergantung. Mantap. Bergantung dari senyawa organik yang ada di dalamnya. Oh, itu lagi yang dilihat ya? Iya. Berarti memang kerja kimia sih ini kalau begini. Iya. Apa namanya, Deng? Jadi kalau misalnya kayak jadi wajar itu tape ubi maksud saya, Dento. Itu kan dilakukan proses dan kemudian kadang bau sekali. Itu potensial bisa dijadikan gas juga. Bisa. Bisa. Cuman masa tawa ubinya orang bisa dimakan, baru itu kita mau kasih jadi biogas. Makanya yang dipakai itu limbahnya, jangan ubinya. Kan Contohnya kulit ubi. Kan ubinya tahu. Kalau maksud saya, Deng, kan ceritanya biasa itu penjual tape, spoteng, bilang biasa itu di kampung tak toh. Itu kan kadang tidak laku dan itu otomatis kalau tidak laku, apakah dia bisa kelola kembali ataukah tinggal dia buang gitu? Iya. Itu kan bisa. Setahu saya begitu. Setahu saya kan yang namanya tape itu punya durasi waktu juga. Iya. Punya durasi waktu sebelum dia berubah jadi alkohol. Oh iya, alkohol ya, jadi alkohol dia artinya betul. Iya. Jadi kalau semacam alkohol yang ada di rumah sakit itu dari proses gitu juga? Iya, tapi dia sintetik. Jadi dia dari bahan kimia. Kalau alkohol itu dari bahan kimia. Dari pokoknya campur ini bahan-bahan kimia. Kalau ini makanya organik tadi namanya biogas, bioalkohol, bioetanol karena etanol dari bahan organik. Begitu. Makanya itu kalau banyak kita makan tape, mabuk-mabuk kayak begitu kan alkohol yang kita makan. Begitu. Makanya itu kalau di kampung lebaran suruh gitu orang itu jamu terlalu banyak.
Iya. Telerama kok. Oh, jadi artinya memang kalau saya pikirnya, Deng, apa namanya? Kalau kita makan tape itu belum menjadi apa namanya? Belum menjadi alkohol. Kenapa? Karena saya menganggap itu dia proses, Ki. Misalnya kayak beras ketan tuh, kemudian dilakukan proses fermentasi yang kita gambarkan tadi, yang kemudian menghadirkan yang dinamakan tape. Iya. Durasi waktu berapa gitu, itu baru menjadi alkohol. Iya. Kan begitu, Di? Iya. Maksud saya kalau makan banyak tape itu kan belum jadi alkohol di situ, Deng. Iya. Atau sangat potensial untuk jadi alkohol juga, akhirnya memabukkan gitu. Maksudnya begini, sebelum dia jadi alkohol, kan yang kita makan tape tadi, jadi ada batas waktu. Biasa tuh bilang orang tua, oh masak nih, toh masak nih tapenya. Nah, itu artinya belum lewat. Nah, kalau lewat dari waktu itu yang kita makan tape campur alkohol. Begitu maksudnya. Jadi kalau mau makan, misalnya kalau kita coba tape, nah saru-saru kita rasa ada nih bau-bau aromanya. Kalau masih kuat jadi makan lagi, tapi kalau tidak jangan, karena itu sudah mau mengarah ke alkohol. Alkohol etanol. Ya? Dapat, Mak. Iya. Oh, berarti hati-hati memang orang Andi konsumsi. Makanya wajar itu. Orang biasa kalau kebanyakan orang mencari pas momen lebaran, jadi karena mungkin masih habis itu. Ini ya. Iya. Ada Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Ya, jadi belum menjadi alkohol di situ ya. Kalau biasanya tuh belum. Oh, nanti durasi waktu berapa hari gitu baru dia jadi. Oh, saya dapat poinnya. Jadi salah satu cara untuk menghambat bedeng dia berubah jadi alkohol itu dikasih masuk di kulkas. Nah. Oh gitu ya. Tapi itu tidak lama, maksudnya menghambat saja, memperlambat waktunya. Nah, tapi kalau kita simpan di udara terbuka di luar, di suhu ruangan, itu bisa dia lebih cepat. Kalau misalnya di kulkas 1 minggu baru bertambah alkoholnya, kalau di luar mungkin 3-4 hari beralkohol nih, begitu prinsipnya. Oh, siap. Dapat poinnya. Jadi tunggu dulu, Deng. Yang menjadi pertanyaan saya, bahwa alkohol itu bisa ndak menjadi sesuatu hal yang membakar gitu? Kan biasanya panas itu dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Itu tadi, Deng. Itu kalau alkohol kan biasanya itu kalau orang di barat sering minum alkohol karena memang kondisi di sana kan agak dingin. Yang panas itu apakah dia sangat potensial untuk menjadi bahan bakar gitu? Atau cukup menjadi alkohol? Tidak efeknya? Iya, efeknya. Jadi dia berefek, memberikan efek panas. Oh, tapi tidak bisa jadi bahan bakar gitu, biogas gitu? Bisa sih, tapi makanya tadi saya bilang, jadi biogas itu, biomasa itu ada bioetanol, ada biodiesel, ada biogas. Nah, kalau kita mau kasih jadi biogas, maka proses pengerjaannya kita harus anaerobik, itu tadi kuncinya. Harus di tempat tertutup tanpa udara. Nah, ini tape bantuannya udara, jadi bertolak belakang. Jadi kalau kita mau bikin dia biogas, maka jadikan dia limbah, masukkan di dalam bak tertutup, tidak ada udara, maka dia lagi jadi biogas. Itu. Kalau dia kena udara, maka dia adalah bioetanol atau alkohol. Gitu. Alkohol ya? Iya. Gitu. Deng, ini sudah menit ke-57. Kita lanjut sesi kedua ya. Yang rencana awal 1 jam tidak boleh. Harus 2 jam maksimal ya. Astagfirullah. Baik.